Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di channel Bidan dan Bi. Kali ini kita akan bahas tentang metode amenorrhea laktasi atau KB menyusui. Sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe and like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Hanya si bayi aja yang mendapat manfaatnya ya untuk mendapatkan ASI. Kita pun sebagai ibu juga akan mendapatkan manfaat dari menyusui itu. Selain ketika menyusui itu, saat kita setelah melahirkan bisa membantu mengecilkan rahim, ternyata dengan menyusui itu kita itu sedang melakukan kontrasepsi alami. Jadi menyusui itu bisa sebagai KB alami loh untuk kita. Jadi nggak perlu repot-repot pakai IUD atau suntik hormon. Ternyata dengan menyusui pun kita tuh sebenarnya sedang KB gitu loh. Jadi menyusui itu dapat menunda kemampuan seorang wanita untuk kembali bereproduksi dengan metode amenorrhea laktasi atau KB menyusui ini. Nah, apa sih sebenarnya metode amenorrhea laktasi ini atau KB menyusui ini yang sebenarnya? So, tonton video ini sampai selesai ya. Metode amenorrhea laktasi. Laktasinya itu adalah yang berhubungan dengan menyusui. Amenorrhea itu A-nya itu adalah tidak dan menorrheanya itu adalah haid atau menstruasi. Lalu metode adalah teknik dari kontrasepsi tersebut. Nah, ibu pasti pernah dengar kan tentang KB menyusui ini atau metode amenorrhea laktasi ini. Dan ini bener loh, jadi bukan mitos gitu, bukan cuma mitos doang, tapi ini benar dan fakta gitu loh. Tapi nih ibu-ibu, dalam metode amenorrhea laktasi ini atau KB menyusui itu ternyata ada 3 syarat loh yang harus dipenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi dari 3 syarat ini ya nggak bisa pakai MAL atau KB menyusui ini. KB menyusui ini itu merupakan kontrasepsi yang sementara loh ya ibu-ibu. Jadi nggak seterusnya dan alami tentunya. Nah, pada saat kita menyusui itu kita menghasilkan yang namanya hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini itu selain untuk produksi ASI ya, jadi dia itu juga menghambat terjadinya ovulasi atau masa subur pada seorang wanita menyusui. Hanya sekitar 1-2% aja nih terjadinya kehamilan pada metode amenorrhea laktasi ini atau KB menyusui ini ya. Jadi sekitar 2 dari 100 wanita yang hamil ketika memakai KB menyusui ini. Tapi yaitu harus memenuhi 3 syarat untuk KB menyusui ini, yaitu yang pertama adalah tidak haid atau menstruasi. Jadi kita balik lagi ke judulnya ya, yaitu metode amenorrhea. Artinya tidak haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi itu merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk wanita bereproduksi. Jadi kalau misalnya kita ke dokter kandungan nih ya, pasti yang ditanya adalah haidnya. Jadi apakah haidnya itu teratur dan sebagainya. Nah, dengan kita tahu pola mens kita, itu kita akan mengetahui perkiraan ovulasi atau masa subur kita. Jadi kalau kita setelah melahirkan kan kita mengeluarkan darah. Darah itu bukan darah haid atau menstruasi ya, itu darah nifas atau lokea. Nah, lokea ini adalah cairan yang keluar setelah kita melahirkan. Nah, misalnya nih, kita udah selesai masa nifas. Jadi, lokea atau darah nifasnya itu udah habis gitu kan, sekitar 1 bulan atau beberapa minggu. Kemudian akhirnya kita haid atau menstruasi gitu kan. Walaupun kita menyusui, tapi ya kita haid, mens gitu. Artinya, KB menyusui atau metode amenorrhea laktasi ini udah nggak berlaku lagi untuk kita. Karena kita haid tadi. Itu kenapa kalau kita udah mens atau haid itu kita harus mencari alternatif KB yang lain gitu kan. Jadi udah nggak bisa pakai KB menyusui ini atau metode amenorrhea laktasi ini. Walaupun misalnya perdarahannya itu cuma 2 hari, nah ya itu namanya tetap aja mens gitu. Syarat yang kedua adalah menyusui bayi secara eksklusif. Artinya nggak ada makanan atau minuman lain yang diberikan ke bayi
selain menyusui ini. Jadi eksklusif itu artinya tidak ada makanan ataupun minuman kayak pisang, vitamin, air putih sekalipun yang diberikan kepada bayi. Jadi kalau udah diberikan kepada bayi itu bukan lagi eksklusif namanya ya. Jadi eksklusif itu benar-benar adalah hanya ASI. Kenapa sih harus eksklusif gitu kan? Nah, pada saat kita memberikan makanan ataupun minuman lain kepada bayi, si bayi ini otomatis akan kenyang lebih lama nih. Dan akhirnya bisa menurunkan frekuensi kita menyusui. Jadi frekuensi menyusui itu harus sering loh ya, harus sering. Jadi menyusuinya itu minimal 10-12 kali dalam 24 jam. Jadi sering gitu. Nah, pada malam hari pun juga masih menyusui. Kenapa sih? Menyusui atau pengosongan payudara pada malam hari itu sangat penting. Jadi, semakin sering ibu merangsang payudara dengan menyusui, maka semakin banyak hormon prolaktin yang akan dilepaskan. Dan semakin banyak pula ASI yang dihasilkan. Juga semakin menghambat ovulasi atau masa subur pada wanita menyusui. Prolaktin ini lebih banyak dihasilkan di malam hari loh. Sebenarnya menyusui itu sih nggak ada batasan ya. Jadi itu menyusui itu on demand. Jadi semau bayi gitu. Jadi kapanpun bayi mau untuk menyusu ya ibu susuin. Jadi nggak ada ya batasan menyusui itu. Tapi masalahnya di metode amenorea laktasi atau KB menyusui ini, itu menyusuinya itu harus minimal 10-12 kali selama 24 jam supaya menstimulasi si hormon prolaktin ini lebih banyak gitu, supaya bisa menghambat si ovulasi atau masa subur pada wanita menyusui ini. Jadinya ya penting banget menyusui eksklusif dengan frekuensi yang 10-12 kali itu dalam 24 jam dalam metode amenorea laktasi ini atau KB menyusui ini. Syarat KB menyusui atau metode amenorea laktasi ini yang ketiga adalah usia bayi kurang dari 6 bulan. Kenapa sih kalau usia bayinya tuh udah lebih dari 6 bulan itu udah nggak bisa lagi pakai KB menyusui ini? Itu karena pada saat bayi udah umur 6 bulan itu kan bayi udah mulai diberi makan, udah waktunya untuk makan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, aku udah bikin videonya ya tentang MPASI atau makanan pendamping ASI yang benar dan tepat di video aku yang ini. Boleh cek ya. Di situ aku jelasin tuh MPASI, gimana sih MPASI yang benar itu. Jadi ASI aja tuh nggak cukup buat bayi usia 6 bulan ke atas. Tapi kalau bayi 6 bulan ke bawah itu ASI itu masih mencukupi 100% kebutuhan bayi. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas itu kandungan dari ASI itu udah mulai berkurang dan harus dipenuhi dari MPASI, makanan pendamping ASI itu. Nah, jadi makanya kita tuh nggak perlu nambahin kayak vitamin, madu, susu yang lain atau apapun itu selain ASI kalau bayi kita itu masih usianya itu di bawah 6 bulan. Pada saat bayi udah usianya 6 bulan atau udah bisa makan, nah barulah kita berikan MPASI. Nah, kalau bayi kita udah usianya 6 bulan, udah mulai makan, itu artinya kita harus mencari alternatif KB yang lain. Jadi udah nggak bisa pakai metode amenorea laktasi ini atau KB menyusui ini lagi gitu. Kenapa? Karena pada saat bayi 6 bulan udah mulai makan MPASI, artinya frekuensi menyusui kita itu semakin menurun. Pada saat kita menurunkan frekuensi menyusui, itu hormon menyusuinya itu juga menurun dan hormon reproduksinya itu meningkat dan akhirnya kemungkinan akan terjadi menstruasi. Itulah kenapa ibu menyusui itu akan mengalami menstruasi setelah di atas 6 bulan. Tapi nggak menutup kemungkinan selama menyusui ini ibu kan nggak menstruasi. Nah, kemungkinan ibu menyusui mengalami ovulasi yang semakin tinggi setelah bayinya berusia 6 bulan. Dan itu juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, saat bayi usia 6 bulan ke atas, itu metode amenorea laktasi atau KB menyusui ini udah nggak berlaku lagi. Karena KB menyusui ini hanya sifatnya sementara, yaitu pada bayi usia di bawah
6 bulan aja. Makanya kalau udah di 6 bulan ke atas itu ibu harus mencari alternatif KB yang lain. Jadi 3 syarat ini sangat-sangat harus terpenuhi ya. Jadi tidak salah satu atau tidak salah dua, tapi 3 syarat yang harus dipenuhi. 3, ingat, tidak haid, menyusuinya secara eksklusif, dan usia bayi di bawah 6 bulan. Jadi kalau misalnya salah satu syarat udah nggak bisa kita penuhi, artinya metode amenorrea laktasi ini udah nggak berlaku lagi buat kita. Nah, kalau udah nggak berlaku lagi buat kita, artinya kita harus mencari alternatif KB yang lain. Jadi kita harus pergi konsultasi ke dokter kandungan atau ke bidan supaya nanti kita diberi solusi KB yang cocok untuk kita. Itu tadi tentang metode amenorrea laktasi atau KB menyusui. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung ya channel YouTube Bidan dan Bi ini dengan cara subscribe and like-nya. Makasih udah nonton videoku kali ini. Tonton juga videoku yang lainnya. Udah aku rapiin di playlist lo, tinggal dilihat aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.